Biadab Yang kau. melarang pendeta berbisnis Bujang-bujang itu kau siapa, bilang. Bujang? Kau kira aku nggak berani Ngomong dong. melawan kau? Yang, Tai siapa kau yang itulah. melarang? Siapa yang melarang? Gak bisa kau tekan kami umat Kristen. Kau palsu, kau penipu kau. Siapa yang melarang? Kau guru-guru palsu kau, guru palsu kau. Mana Bujang, dalilmu? siapa yang Mana melarang? datamu? Mana datamu Bujang? Siapa yang melarang? Mana datamu Bujang? Perpuluhan Siapa kepada yang Kaisar melarang? Romawi. Mana Bujang? Siapa Mana? yang melarang? Mana datamu Siapa Bujang? yang melarang? Mana datamu? Berarti benar ya, pendeta ini hanya gila perpuluhan hanya untuk perutnya. Itu baru benar. Mana datamu Pepe? Gemuk besar. Mana datamu? Mana? Loh, bagus lah kalau punya gemuk. Cumananya kau? Saya tanya siapa yang melarang kok. Gimana kau? Abang, Kenapa dia izin turun? bang. Kenapa dia turun? Sakit Kenapa perutku dia ketawa. turun? Sakit perutku ketawa. Kenapa dia turun? Udah ronde kedua, nanti ronde ketiga sebentar malam lagi ya. Semuanya tetap sama perpuluhan ronde ketiga itu ya teman-teman sebentar malam. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Oke, silakan Bang Charles sama Bang Alexander. Kita kembali ke mode diskusi santai. Udah tadi marah-marah itu Darni itu. Nanti lagi itu Atau Darni. Bang Alexander dulu nggak apa-apa, Bang Alexander dulu. Silakan. Gimana Bang? Ada yang mau ditanggapin? Silakan teman-teman Kristen. Iya, baik. Selamat sore. Iya, selamat sore saudara. Iya. Udah Bu Darni udah ya, nanti malam lagi ya teman-teman ya. Jangan jadikan Bu Darni permainan. Beliau itu masih masuk kategori kafir zimmi, bukan kafir harbi. Jadi kita santai sama beliau. Oke, lanjut silakan Bang. Cari ya Bu Derni ya data siapa yang melarang pendeta berbisnis ya. Itu persepuluhan untuk kaisar itu. Kaisar Nero, Kaisar Timotius, kaisar ya. Suka-suka saya lah ngomong untuk siapa. Kenapa kok panas? Udah siap ke ronde ketiga? Halo, siap ronde ketiga? Persepuluhan itu untuk kaisar. Oh, ternyata untuk kaisar selama ini. Untuk Oke. kaisar. Oh. Ronde ketiga sudah siap? Itu Darni? Monitor? Aduh, aku disuruh WD sama siapa nih? Sama Bang Lotus. WD dulu, host. WD. Maksudnya WD itu apa? WD itu dicairkan dulu. Apanya yang dicairkan? Gak tahu. Apa yang mau di WD? Nggak tahu Bang mereka Lotus ini. kok ngadi-ngadi ya? Apa yang di WD, Bang? Oh, koinnya. Ya. Sabarlah, bentar lah dulu. Nanti selesai dulu. Lanjut, Bang Alexander. 4,42 ini dapatnya berapa ini? 400. 800. Enggak sampai lah. Nggak sampai ya, karena udah untuk TikTok dengan host juga. Paling 200, ya hampir 300 lah. Makanya teman-teman, Bang Lotus, cukupkan. Ya, gitu dong, cukupkan. Nah, juga baik, Pandi. Iya. Pandi. Siap. Yuk. Kalau sampainya 300 sudah bisa rongkat lah kok ini biar bisa WD kita. Ya udah. Jangan dulu. Oh, live Jangan harus dulu, belum cukup. Si Live Denny, harus belum tunggu dulu, cukup. Denny, naik dulu, Denny, naik, Denny. Mas, Oke. Assalamualaikum. Enggak, biar bisa pulang aku ngisi minyak ini toh, ngisi minyak. Kok tunggulah dulu, jangan oke. Astagfirullah. Coba ya. Oke, yang lebih menarik nih. Coba Denny, ronde Denny, mana ketiga. Denny? Ronde Denny, 3 ya, Denny. ronde 3 ya. Denny, besar kan? Open cam, Denny. Oke. Denny, open Itu cam, Darni. Denny. Oh, Denny, kalian Eh, enak, salah, kalian salah. enak dapat koin kalian. Oh, kalian enak dapat koin. Kok saya sih? Derni, open cam lah Derni. Itu Darni open cam, itu Darni. Jadi berdua aja sampai open itu cam, Nora. iya. Nih, aku besarin nih. Cepat. Sebentar ya itu ya, aku mau WD aja kok itu. Sabarlah dulu itu. Oh, membetuli apa lagi sonkat? Ya. Kapan Bapak? Dah. Izin Lagi. saya kasih gini aja 4-4 ya. Jadi ini ronde ketiga.
Perpuluhan ronde ketiga. Iya. Ternyata, wede lah Kak. Sebentar Bang Lotus. Ini didapat palingan berapa ini? 400-an ya? 400 ya? 400. 400 ya Bang? Saya nggak tahu. Nah itulah. Ronde ketiga perpuluhan. Enak. Jadi Enak kalian iyalah. Loh, kok Enak pikir kalian. pendeta kau saja yang butuh perpuluhan? Kami juga Kalian butuh perpuluhan. bukan, kalian Nora. Kalian enak, kalian hujati Alkitab kami dapat duit kalian. Babamu mak hujat. Gimana hujat? Ternyata persepuluhan itu memang untuk kaisar, bukan Mana untuk coba datanya? imam. Mana datanya? Aku pun ingin tahu. Lah, kenapa kau minta lah? Kau cari lah. Tengok ini, tengok cari kawan-kawan, sendiri lah. 2.300 mata memandang. Kau Gimana cari ini lah. si Nora? Sekarang Kayak kau mana ini? buktikan. Panutan Gimana kalian sih? ini. Mana Siapa datanya? yang melarang pendeta berbisnis? Coba, siapa Iya, yang melarang? mana datamu? Mana datamu? Siapa yang melarang? perpuluhan? Siapa yang melarang? Kami mengikuti tradisi Yahudi bagi Saya orang-orang bertanya, Lewi. yang melarang Gitu. pendeta untuk berbisnis itu siapa? Para petinggi di organisasi kami lah. Oh, berarti bukan Tuhan ya? Sesuai dengan sewaktu bangsa Israel memberi perpuluhan kepada orang-orang Lewi. Gitu. Nah, sekarang kau tunjukkan di Kau mana lah menunjukkan data, Nora. Kau bilang tadi Elohim perpuluhan melarang. untuk kaisar. Elohim melarang kaisar untuk berbisnis di mana? Loh, apanya pertanyaan kau ini? Aduh, ya Mang. Kau belum kau jawab, aku sudah ku jawab. Kan satu-satu. Iya, Aku udah ku jawab. kau yang Kau juga mengatakan jawab lah. atau mengikuti. Tadi kan kau Kau bilang yang mengatakan- perpuluhan untuk kaisar. Mana datanya? Ada. Mana lah, mana? Aku pun ingin Ada lah. tahu. Supaya nggak kasih perpuluhan aku lagi. Supaya nggak aku kasih perpuluhan. Mana? Supaya nggak Perpuluhan. supaya Nora, kan perlu aku datanya supaya jangan ku kasih perpuluhan. Bayangkanlah aku janda Suku setiap Lewi bulan ngasih aku. wajib membayarkan persepuluhan kepada kaisar. Mana dia? Ayatnya di mana? Cari sendiri. Oh, Cari ntar ya. sendiri. Ya. Ntar ya, suku Lewi. Ya. Suku Lewi memberikan perpuluhan untuk kaisar. Itu Derni, open cam dong. Open cam biar seru sama-sama. ke seksi bajuku ke Ya, pakai dulu Apa baju apa lah. lah. Kau ke gereja Baju buka dulu. seksinya. Enggak lah. Oh enggak. Pakai baju dulu itu, biar cantik dia? kelihatan. Biar ada Suku juga yang Lewi buka. memberikan persepuluhan kepada para imam. Itu Kepada biar- para imam ya dengar. Itu coba baca originalnya. Originalnya Kenapa, Imam Lemoro? atau Kaisar. Levaro kenapa? Itu Nora aja yang diingat orang itu. Ih, cemburu dia. Cemburu orang itu. Itu Nora aja diingat. Wow, tidak pernah yang namanya duda disantunin ya. Kau paham kan itu? Itu Faruk, kau paham nggak? Itu Faruk. Iyalah, Paham duda nggak? itu harus bekerja keras. Paham Betul nggak itu. Berarti dalilmu sama aja sama si Ya, lanjut. Baca originalnya. Suku Lewi memberikan persepuluhan kepada para imam. Kau dengar ini para imam, bukan kepada kaisar. Persepuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, kemudian diberikan kepada suku Lewi sebagai warisan mereka untuk menunjang pekerjaan mereka di kemah suci. Suku Lewi sendiri juga wajib memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima kepada Tuhan. Mana ada ke kaisar? Kau Nora lah. Baca Tuhan. originalnya Aduh, baca. sudahlah. Betul ini Nora. Orang imam-imam itu Nora, mereka kerjanya untuk mengurus rumah Tuhan dan jemaat. Itu loh Nora. Jadi mereka kan tidak bekerja. Jadi kami juga masih Advent hari ke-7 di sini tidak diperbolehkan pendeta kami itu bekerja. Mereka hanya Kalau ini seandainya ya Derni ya, seandainya. Ya, Seandainya santai ya, jemaat jangan udah lagi, mulai iya. menipis, iya. Iya. Seandainya jemaat udah mulai menipis, dari mana kira-kira lagi dia dapat? ya kalau nggak ada perpuluhan yang nggak ada. Buktinya di gereja kami sekarang ada janda miskin, malah ku bantui pun, ku kasih beras. Itu kan kau. Ya udah nggak ada perpuluhannya, nggak ada. Mana ada dipaksa itu? Aku pengurus maksudnya gereja, untuk pendeta ini loh, Nora. Derni, untuk pendeta ini dari mana jadinya? Dia mau makan untuk anak istrinya.
Ya kan banyak nanti umat-umat yang berduit. Nah kalau eceknya Nah, kayak kami lah di sekarang tunggu saya dulu, tanya. tunggu Tunggu dulu. sebentar dulu Nora. Ini kami di Pancur Batu, udah Nora. Kami hanya 10 keluarga. Paling yang berduit sebenarnya sederhananya kami. Aku aja pun janda, sedikit nyawangku. Nah udah, yang lain lebih miskin lagi daripada aku. Udah, kami yang 10 itu ibaratnya sederhananya keuangan kami. Udah, mana mungkin bisa hidup pendeta dari Pancur Batu ini? Ada lagi jemaat yang besar. Itulah menopang perpuluhan di Medan Barat. Contohnya Medan Barat. Konkem lah kau, Kami- Derni. Janganlah. Aku kan Medan Konkem Barat, aja lah Nora. kau. Sebentar Nggak dulu. apa-apa itu. 4 gereja. Tunggu dulu. Medan Barat 4 gereja. Itu open cam lah biar seru kita sama-sama. Aku mau open cam juga, rame-rame kita. Enggak, aku kalau marah-marah jelek kali aku. Kalau marah-marah. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, marah-marah lah itu. si Nora marah-marah pun tetap dia manis, ya kan? Udahlah Nora. Itu Oto Faruk, kalau besok aku ke Medan sama-sama lah kita ke rumahnya ini. Iya nggak apa-apa, Udahlah. makan di rumah orang ini masih nggak masalah. Karena Iya, mereka apa, Bang makan Juma di aja luar. mau makan di rumahku loh. Katanya nanti lain kali kalau dia datang ke Medan, singgah ke rumah, boleh Ibu Darnik memasak dari tangan sendiri katanya. Bisa rupanya Bang Juma makan masakanku. Kan Bu Darnik tidak memakan yang haram katanya. Bisa kok. Muslim-muslim aja pun sama aku bersalaman di Sibolga. Fanatik di Sibolga. Tapi mereka karena tahu kami itu makanan kami halal, mau bersalaman dengan Tunggu dulu, kami. Denny, sebentar dulu. Ini saya baca Iya. Travel Gabut, Nora Munade. Kalau dikasih persepuluhan juga mau dia. Kau pikir ini persepuluhan? Itu rezeki. Beda persepuluhan itu wajib. Ini kok itu Iya. wajib. Ini dari saudara kami yang ingin apa? Bersedekah. Nora, wajib maksudnya gini Nora, wajib bagi yang ada uangnya, bagi yang ada penghasilan loh Nora. Ini di gereja kami ini contoh barang. Ada ini janda ini, ada janda 2 orang ini, 3 janda dengan aku sebenarnya. Tapi karena aku ada pekerjaanku sedikit, ada dong kuberikan. Makanya setiap bulan makanya bayangkan kalau ku total perpuluhanku itu Nora, ku rasa bisa beli Alphard 1 dalam setahun ini, bertahun ini. Tapi ya memang sudah begitu namanya kita membantu pekerjaan Tuhan. Beli Alphard, Kan gitu. boy. Iya kalau di Pantas total lah Gilbert perpuluhan. Muhyiddin itu ya. Gilbert itu ya kaya ya. Aku mobilku nggak ada Nora, tapi aku Itu nggak Darni. ikhlas Masuk aku. situ, Darni. Boleh Aku izin silakan masuk. silakan. Iya. Masuk sini sebentar. Tapi nih teman-teman Kristen, apapun aturan yang kalian buat dalam aturan yang perpuluhan, tak bisa kalian. Hakikat perpuluhan itu adalah di mana dari 12 perpuluhan itu 11 mereka memberikan perpuluhan dari hasil bumi mereka kepada suku Lewi. Kan itu sejarahnya, kepada suku Lewi yang memiliki kesepakatan mereka yang mengurus bait Allah pada masa itu. Nah, ketentuan itulah yang dijiplak oleh bapak-bapak gereja, ya kan, untuk kepentingan mereka. Pada sejatinya orang Yahudi saja yang lebih berhak tentang perpuluhan sudah menghapus perpuluhan tadi seiring dengan runtuhnya bait Allah pada masa itu. Maka suku Lewi tidak berhak lagi mendapatkan perpuluhan dari 11 anak keturunan Yakub yang lainnya. Dari situ kalian jiplak. Jadi ketentuan hukum, ketentuan perpuluhan itu bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan tentang perpuluhan kepada iman Kristen karena memang Yesus tidak kenal iman Kristen. Yesus tidak kenal iman Kristen, hanya saja dijaplok oleh ketentuan itu tadi. Ketentuan perpuluhan itu tadi dijaplok oleh bapak-bapak gereja. Nah, saya tidak mengatakan untuk keuntungan bapak-bapak gereja, bukan. Tapi untuk kepentingan dan keperluan dari jemaat. Di gereja dimanapun diadakan perpuluhan itu tadi. Kalau ternyata ada bapak-bapak gereja yang menyalahgunakan perpuluhan itu tadi, itu urusan mereka. Tapi nggak bisa diingkari. Perpuluhan itu adalah ketentuan dari Bani Yakub yang dimana mereka sepakat memberikan perpuluhan hasil dari bumi mereka, hasil dari laut mereka, ya untuk suku Lewi yang pada masa itu mendedikasikan hidupnya untuk bait Allah pada masa itu. Begitu itu Derni. Jadi kalaupun kalian melakukan perpuluhan itu untuk kas pribadi gereja kalian, untuk kesimpulan dari gereja kalian itu urusan kalian. Tapi terima kenyataan itu bukan
bukan pengajaran dari Yesus. Tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 23. Hai orang-orang munafik. Karena kamu memang memperhatikan persepuluhan katanya. Dari hasil kebun sayur-sayurmu. Tetapi kamu mengabaikan yang terutama dari hukum Taurat. Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Memang kamu harus memberikan persepuluhan. Tetapi jangan mengabaikan yang terutama. Dua-duanya dikerjakan Bang Paro. Sekarang saya Gitu tanya, ya. ketika Yesus berkata dalam Matius 23 tadi, apakah pada saat itu sudah ada umat Kristen? Ya, Kristen setelah ada kan namanya Kristen itu kan di Antioquia. Ketika Yesus berkata sedemikian dalam Matius 23, apakah pada saat itu sudah ada umat Kristen? Ini belum ada lah. Di sini kan masih Yesus bersama dengan murid-murid. Ada korelasinya perkataan Yesus itu untuk iman Kristen. Nggak Ada. korelasinya perkataan Ini Yesus itu untuk untuk ini kan perbuatan gereja. salah. Baru nggak boleh gitu loh, Paro. Jadi kami juga umat-umat Tuhan yang mengatakan pengikut Yesus. Jadi kami juga umat Kristen itu harus juga sama seperti orang-orang pada zaman itu. Gitu. Aku nggak Jadi kalau disontak. kita memberikan persepuluhan itu kan kita membantu pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar distrik kita. Contoh kayak kami tadi Medan Barat, kami distrik Medan Barat dipimpin oleh satu pendeta, 4 gereja. Kalau di total semua umatnya sekitar 300 orang. Nah, jadi pendeta ini tidak bisa ini berdagang. Nah, tunggu dulu Jadi itu Darni, tunggu dulu itu Darni. Tunggu Ya. dulu. Pausnya nggak nyebrang ke tempat aku itu. Cuma nyelam di tempatmu aja. Tahu nggak siapa itu? Tahu nggak siapa yang ngasih paus? Siapa? Itu sama dengan Bang Lotus. Mereka satu loh, ngeri ya. Akunnya 137, 131. Itu kan tadi dia taping. Ini akun saya juga Bunda katanya kan. Masya Allah. Berkah selalu Bang Lotus. Sehat selalu, murah rezekinya. Ya. Barakallahu fikum, Dientengkan Abang. segala urusannya ya Bang. Lotus, Nah. sama aku kasihlah pausmu. Tunggu. Ya bintang. Itu Nora, itu Darni, Bang Faruk, Faruk. Ini ada gereja. Saya mau jalan-jalan mencoba tanya-tanya perpuluhan dulu ya. Iya. Ada gereja di dekat rumah Gereja. saya. Di mana itu? Masya Allah, syukron Bang Lotus. Syukron. Cair Sama bro. aku mana Lotus? Tidak dikasih sama Aku bingung ya. Di sini Lotus. ya. Kasihlah sama Begini. aku Lotus. Nah, udah dikasih tuh. Gini, Makasih Kak Denny. Oh. Sebentar Kak Denny. Apa tuh? Begini ya. Ya. Bang Zuma atau siapapun kami ketika kami berdiskusi di room Kristen akan ada saudara-saudara muslim yang mendukung, menyupport kami walaupun hanya berupa koin dan doa. Kan begitu. Iya, Nah, yang iya, saya iya. heran kalau ada Kristen-Kristen yang berdiskusi di room muslim, kenapa mereka nggak mau nyawer? Oh iya, nggak tahu lah Nora. Ya Nggak itu berani kan. aku, no Nah, comment. Iya. Ya, oke. Jadi begini Bu Derni, ini maaf ya. Inilah Karena sebenarnya. gini Nora, aku kan nggak di sini nggak menghujat. Dari tadi kan nggak menghujat aku. Betul. Ah, Sekarang begini. kalau menghujat, inilah. nggak mungkin dikasih si Sebentar dulu Lotus. Derni. Udah 500 Nora. Makanya lu diam dulu, lu diam. Oh, iya. Sebentar Ih, dulu Derni. jangan. Nah, jadi ini begini Derni. Inilah kami umat muslim, ya. Iya. Apa maksudnya? Mereka itu ketika tidak bisa naik ke atas seperti kami berdiskusi membantah syubhat-syubhat dari saudara-saudara Kristen yang suka menghujat Nabi kami, Al-Quran kami dipelintir, Allah kami dihujat. Nah, mereka hanya menyupportnya satu dengan doa. Itu perlu, itu sangat kami butuhkan. Kedua yang mungkin dengan seperti ini. Kami tidak punya apa-apa Nora, ilmu kami mungkin hanya sebatas ini, tetapi kami menyupport kalian semua, wahai saudara-saudaraku yang ketika kalian di situ naik ke atas. Ingat Bu Derni ya, kita ketika berdiskusi, saya, Uto Faruk, Bang Zuma, Unirifa atau yang lain, open camp, kami ini sudah siap apa? Satu kaki ini, kami ini di rumah satu kaki ini sudah harus siap di penjara. Betul tidak? Iya. Betul kan? Kalau kalian di Indonesia nggak kan bisa tersentuh kalian. Kaminya yang nggak boleh. Tidak juga. Sekarang begini. Ketika kita berdiskusi, ranahnya itu adalah ranah edukasi, tidak ada penghujatan, masih memakai data, tidak akan bisa terkena. Tetapi kalau contoh anak Batak, YouTube-nya itu sudah banyak. Iya, Memang yang jangan. menjurus penghujatan. Itu loh. Makanya aku nggak Terusnya berani aku untuk membahas Nabi kalian atau Al-Quran kalian. Makanya begini Bu Derni ya. Saya pribadi lebih
bagus saya serang pribadi dia daripada saya menghujat. Saya mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, mencolok begini-begini. Saya tidak mau. Lebih bagus saya serang. Kalau Bu Derni sudah menghujat Nabi saya palingan akan katakan, turunlah kau, pelacur kau, binatang kau. Lebih bagus saya hujat Bu Derni daripada saya hujat sesembahan. Oke. Jadi kembali ke laptop. Di mana? Intinya perpuluhan diberikan kepada pendeta. kaisar. Loh, ada tertulis, kau carilah. Udah aku cari loh Nora. Aku ingin tahu. Jadi bayangkan Nora, aku miskin loh, aku janda. Terus aku mengasih perpuluhan. Kalau memang ada dalil seperti itu, biar ku stop perpuluhanku. Banyak sekarang nanti. Saya tanya, untuk Tuhan itu untuk apa? Iya, Tuhan itu kaya raya. Untuk apa diberikan kepada Tuhan? Sumbang. Untuk pekerjaan maksudnya, pekerjaannya yang ada di muka bumi ini. Emangnya pendeta itu atau ustadz bisa jalan Raja kaki? Bintang. Barakallah Bang Raja. Itu terima kasih sama Bang Raja udah dikasih kau satu. Makasih Bang Raja. Ganteng nggak Bang Raja ini? Duda atau dia enggak? Duda dia. Gatal. Duda kah dia Nora? Duda. Itu Faru udah ada nih mau mengamsal itu Faru. Mengamsal. Iya Bu, enggak loh. Di Amsal itu loh, di Amsal 7 ayat, aku tahu itu, di Amsal 7 ayat 18-19, kan itu kan bagi perempuan yang pesundel itu loh itu. Dia mengatakan, marilah kita memuaskan birahi kita. Tapi kan ayat 25, jangan kau ikuti langkah-langkah perempuan itu. Mana ada perempuan-perempuan Kristen bersandal? Ada aja Konora. Itulah kalian satu. Enggak ada. Ini aku janda. Bayangkan aku Nora janda. Udah 20 tahun aku menjanda. Jangan kau ukur ke diri kau, Derni. Karena aku itu pengikut Yesus. Dengar dulu. Jangan kau begitu, Derni. Saya pribadi. Nora, tunggu dulu. Aku buka ban loh. Tanganku bertanah-tanah loh, Nora. Saya tidak tanya itu, Derni. Kalau aku buka apa? Aku buka itu, buka gigi orang. Dengarkan dulu saya, Derni. Jangan. Kau tuh selalu mengukur ke dirimu itu yang tidak baik. Saya nasihati kau lah. Kau kan yang benar. Kau kan kakakku. Jangan mengukur sesuatu tuh dengan dirimu, dengan diri kita. Kamu bersyukur. Bersyukurlah kamu. Kehidupan kamu itu masih dibilang kehidupan layak. Bagaimana orang-orang yang di luar sana? Gitu loh. Makanya saya tidak berapa kali saya lihat kalau kamu diskusi Derni, kau selalu menyerang ke pribadi orang. Bagaimana nanti dengan kau? Kau janda ini, anakmu bagaimana? Itu tidak baik. Karena apa? Karena rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah dan tidak pernah salah alamat, Derni. Saya tidak Nora. Diam dulu. Saya hari ini saya tidak tahu saya disawer sampai 10. Kalau saya WD palingan alhamdulillah masih bisa saya kasih anak saya jajan kan begitu. Tapi kedepannya saya juga tidak tahu bagaimana. Makanya saya berucap syukur kepada Allah. Hari ini rezeki saya seperti ini. Mungkin besok seperti apa. Gitu loh. Iya tadi kan ngomong kayak gitu gara-gara perpuluhan tadi. Kau bilang pendetaku buncit-buncit makan perpuluhan. Loh bukan kau. Saya kan tidak mengatakan pendetamu. Dengar narasi kau bilang tadi rekam jejak. Dengar, ulangi rekam. Dengar dulu. Kau dengar, makanya kau dengar saya. Saya bilang pendeta. Saya tidak mengatakan pendetamu karena apa? Saya tahu. Pendeta itu loh. Makanya kau diam dulu saya jelaskan. Karena kan saya sama tahu, itu. Tidak sama. Kalau karismatik mana ada persepuluhan? Kau pun karismatik nggak ada. Dengar, makanya setiap denom itu ada yang menerapkan persepuluhan, ada yang tidak. Makanya saya bilang kan pendeta-pendeta umumnya. Gitu loh. Sapa dulu Bang Jibril itu Nora. Nggak mau saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sore Bang Jibril. Udah nih, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Insya Allah. Masih nyembah makhluk? Masih? Udah pasti dong. Janganlah menyembah Tuhan Yesus. Selak kayak begitu Bang Jibril. No, berkurang. Enggak akan luntur hatiku menyembah Yesus sang juru selamat dan akan menghakimi dunia. Mantap. Mana seperti inilah khotbah-khotbah yang membangkitkan gairah umat jemaat untuk memberikan persepuluhan. Kan ada datanya loh Nora. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Udah, Yohanes 6 ayat 40, aku
aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ya. Matius ya. 24, tunggu dulu. Matius 24 ayat 28 sampai 31. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Bayangkan itu, mana ada para nabi berani berkata seperti itu. Luar 4 penjuru. biasa kan Yesusku? 4 penjuru bumi. Iya, dari Emang- 4 emang bumi- penjuru bumi. Emang bumi kotak, Bu? Ya, dari maksudnya segala penjuru bumi dikumpulkan semua manusia sujud kepada Yesus. 4 penjuru. Berarti kan ada udah. berarti kotak apa ya dunianya? Iya, mau Kotak, kotak, mau kotak. apa, pokoknya dari Kotak, segala Bang penjuru Jibril, itulah. kotak. Oh, mantap. Gitu ya. Bang Jibril Mantap. di sini Ada pakai data. ada nabi seperti Bang itu Jibril, tugasnya. Bang Jibril, Ada sebentar nabi. Kader nih sebentar. Bang Jibril, di sini pakai data, ya kan? Walaupun tertulis bisa diasumsikan. Suka-suka kita sekarang. Gitu Mantap. loh. Iya. Silakan. Disapa dulu Om Leo. Om Leo ini siapa ini? Kayak Bapak siapa nih? Bapak ini bukannya Bapak Pinjol itu ya? Putra. Kemarin yang telepon saya. Selamat sore Om. Kristen atau Islam Bapak ini? Halo Om Leo. Nyaman ya di muslim ya? Sampai kafir yang nyapa Ganteng kan? tamunya. Dia ganteng. Ini Kristen atau Islam ini? Itu makanya. Emang nyaman banget di ruangan muslim. Masya Allah. Iya. Bukan. Aku ngapain ke ruangan Kristen yo? Udah samanya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saya kalau di room Kristen saya lebih nyaman di roomnya si Chrisley, terus si Tom Jerry itu. Saya nyaman tuh di situ tuh. Aku kalau ke room Kristen ngapain lagi aku di sana? Di situ udah banyak pakar. Aku sekarang kerja Om Leo aku kan turun lah, tentara nggak Yesus. ada yang ngomong. Aku Bukannya- laskar Yesus. Bukannya Oh, Bu Darni dikapir-kapirin di Tidak. sono? Enggak tahu aku enggak pernah dikapiri aku. Ya, Ibu Darni nggak makan babi, mereka makan babi. Iya, tapi kan enggak mereka mengkapiri. Buktinya aku selalu diundang Pak Bombom, diundang. Nggak siapa-siapa, bangga tapi diundang aku nggak bom-bom pernah sih, nggak hadir, bangga ya. Bu. Nggak bangga saya diundang bom-bom. Iya, maksudnya para Kristen kan kalian tengok aku nggak pernah naik ke room Kristen karena menurutku mereka udah pakar-pakar. Aku khusus ke room Islam lah gitu. Kenapa Nggak udah enak. ganti nggak anak Abah? Bang Jibril. Enggak, anak abah ntar dipikir ini lagi. Oh, Ini iya, tamu selalu kalian. belajar. Ya siapa lah Tamu kalian. Bu Den yang ya. Bu Den yang Halo, siapa? korban dari apa ini? Korban dari apa itu? Kepanjangannya. Halo Dekku, Bener. selamat siang Dek. Kristen atau Islam Dek? Nggak ngomong dia Nora. Kau lah, lebih pandai kau kurasa yuk. Enggak. Kau dulu. Korban dari penderitaan. Entah siapa yang membuat dia menderita. Ya lanjut. Bang Jibril. Sama Bu Nggak jadi Den nih. Darni, nggak jadi main kalian. Enggak. Aku nggak apa-apa. Dia tantang aku kan. Tangguh semua ongkosku. Kan ke Medan kan? Naik travel cuman berapa? 300.000 sekali pergi kok. Iya, biar Masih datang murah. aku jadi wasitnya gitu loh. Iya. Enggak lah kalau nanti kalian datang aku. kalau kalian datang ke Medan ke jalan-jalan lah kita ke Samosir. Ngapain pula debat kita? Ada aja. Bukan, gak jadi kita. Kan kau bilang turun kau dari sini, datang. Ya, Kau bilang tadi. kan? Tadi kan Kau lagi bilang emosi. kan? Tadi kan emosi. Sekarang ku tanyalah dulu sama kau Kak Dirni. Sekarang kau udah punya suami apa tidak? Ya nggak mau aku kawin lagi, banyak antri. Banyak yang mau melamar. yang tidak ada pasangan disebut bujang atau tidak? Bujang, Bujang. kan? Ya Iya. udah bujang. Oh gitu. Jadi kenapa? Kau marah? Kecuali kalau kau bilang, aku bilang kau bujang inam. Marahlah kau. Nah, Oh, sekarang gitu kau ya? bilang kau bujang. Iyalah. Iya, bujang aku lah. Sorry lah. Bujang. Kalau Kan? kau pinter kau ya, licik kau ya. Oke lah. Iya ya, sorry. Kadang aku nggak terpikir karena namanya juga sudah emosi ya kan. Kita kira udah Kecuali negatif aku bilang semuanya. kau bujang inam. Baru. Iya. Kan Betul, betul, kau betul. bujang. Kau kan gak ada pasanganmu. Bujang kau kan? Bujang. Nah, bujang, sekarang aku tanya dulu betul. sama Bang Jibril. Bang Jibril, kau bujang atau tidak? Bang Alhamdulillah. Dia bujang. Dia enggak, Bang Jibril marah enggak sama aku kalau aku bilang abang bujang? Enggak. Enggak. Aturannya yang marah sih Pak Ito Faruk. Ito Faruk berasa kau bujang. Dia marah karena dia punya Iya, pasangan. ada istrinya gitu. Iya, gitu. Iya kan? Kita
harus Udah, Bang cantik. Paru, Seperti jangan lagi. siapa? Seperti Paulus, cerdinya. Enggak, tapi Bu Darni ini bujang. Ya. Iya dong, Mas bujang. Udah 20 tahun aku bujang. Oh. Jelek Tapi Bu- namanya kayak gitu Ya, dong. ya, Kau pun ya. janganlah bilang itu. Aku nggak bisa di kupingku mendengar itu karena udah terbiasa aku dengar itu nggak benar. Jadi yang benar apa? Ya janda lah gitu. Oh, oke. Apa definisi bujang, Bang Jibril? Iya itu sendiri. Bujang itu sendiri. laki-laki yang belum pernah nikah. Itu bujang. Bujangan, ya kan? Kan nggak untuk wanita itu disandangkan kan? Betul. Perkataan bujang. Tapi kan Oh. aku melihat kau kayak laki-laki karena kau kan membuka ban motor. Iya betul. Iya buka ban Iya aku kan? weh. Iya serius. Itu, ya berarti benar kan? Bujang. Iya benar. Enggak, itu kalau udah bujang 20 tahun udah ketutup lagi itu. Enggak juga. Enggak lah. Oh enggak. Enggak. Karena kan dari Iya, itu awal ketutup sudah. loh. Itu 3 tahun Enggak. ketutup, itu 3 tahun udah ketutup. Apanya yang Enggak. ketutup? Weh, kalian janganlah kayak gini lah, wo. Ketutup. Maksudnya apa itu loh Nora? Maksudnya Ketutup apa itu? maksudnya Yang kedua? hatinya, ketutup hatinya udah nggak bisa menerima laki-laki lain. Iya, gitu. udah payah. Emang pikirannya sama kayak mukanya kotor. kotor. Iya, ada aja. Emang bukan Itu cantiknya. Bukan Darni. Darni. Dan cantik aku itu. Gimana sih? Aduh. Iya bukan, Cantik maksudnya gitu. pikirannya kemana-mana. Itulah. Tadi semua, Bang. Itu. Apa tuh? Minum mama di kulkas. Gitu. Jadi kenapa aku senang di room-room teman-teman muslim? Karena ya di sini ada kerjaan Berarti Bu kan Derni gitu. perawan lagi dong ya? Perawan lagi. Nggak ada yang bilang Mana kayak ada gitu. perawan? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya bilang tertutup itu hatinya. Enggak lah, enggak ada perawan Nora, enggak lah. Udah dol, ada aja kau. Udah keluar 2 kepala. Udah 2 kepala keluar dari Nggak situ. dol Gimana juga, dol? dia kan kebiasaan megang ban Udah. jadi dol. Enggak juga, dol juga tetap. Bahasanya bahasa ban. Iya. Karena aku kan usahaku di sini menjual ban baru, ban bekas, semua aku juali. Iya. Pelak-pelak baru, second, macam-macam lah. Ya tapi yang Gimana dol nggak untuk dibuang bertahan juga hidup? kan? Ya, enggak dong. Kan Ngapain tumpah, dibuang yang kan dol? tumpah, tumpah. Gara-gara Bang Jibril Gitu. lah. Ngomong dol-dolan. Tapi ini dulu ya, singkat cerita ini. Kita kan sekarang ini kan terus kita berdiskusi lintas agama ya kan. Tahu kalian? Kelak ke depan gak ada gunanya kita ini. Akan disatukan semua agama loh nanti. Akan Nggak, tapi disatukan. coba kalau saya tanya Bu Darni, Iya. kalau Yehosua di abad 1 itu hidup di zaman sekarang, kita bisa lihat dia nggak makan babi, dia nggak Iya. minum anggur, dia sunat, dia puasa, Bukan. ibunya kerudungan. Pakaian kotor. Iya. Kira-kira dia Muslim apa Kristen ya Bu? Iya, di Advent dia datang ke Advent. Berhari Sabat dibaptis. Advent dia datang. Saya ulang. Kalau Yehosua di Iya. abad 1 itu hidup di abad ini, dia puasa, dia sunat, dia nggak makan Iya. babi, dia nggak minum anggur, dia kalau sholat, kalau doa sujud, emaknya kerudungan. Kira-kira dia Muslim apa Kristen? Ya bisa ke Advent dia, Kristen Advent. Kristen Advent dong. Orang Advent mana yang emaknya kerudungan? Yang Iya. kalau doa sujud? Kalau di tanah di Israel di sana Udah, kan jangan ada badai ngarang. pasir. Udah, jangan ngarang. Tunggu Nah. dulu, di sana kan ada badai pasir. Kenapa di sana berkerudung? Supaya jangan masuk pasir ke matanya jika ada badai pasir. Kalau di Indonesia nggak perlu berkerudung karena nggak ada badai pasir. Gitu saya. Oh jadi menurut Ibu dia pakai kerudung bukan menutupi rambut, tapi karena Kalau pasir di zaman gitu ya? itu, ya kalau di sana di gurun sana kan, kenapa berkerudung? Supaya terhindar dari satu itu badai pasir itu. Oh ini tiba-tiba Jadi sekarang dibuatlah di gurun kerudung. nih. Heeh. Berarti kadrun juga dong Yesus. Ya karena di sana kan gurun, ada badai pasir. Tapi Ya kalau berarti datang kalau dia Kristen ini manggil kadrun, maksudnya Islam tuh berarti masuk Yesus juga dong. kalau kadrun ini sebenarnya apa?
Iya kan Aku selalu juga sampai hari ini nggak tahu kenapa. hinaan ke kami kan selalu kadrun. Setahu kalian apa itu kadrun? Kalau dikatakan kawan-kawan Yang itu. saya kalau Google sih kadrun artinya kadal gurun. Kadal gurun. Oh, ya udahlah. Aku nggak ikut situ ya. Oh, oke. Berarti enggak ya? Pokoknya kalau Yesus datang ke Indonesia, nggak Kadrun. mungkin lah pakai kerudung, pasti panas rasanya. Kata Bunda Maria Lah, itu. lebih panas di sono, Bu. Di sono 40 derajat, di sini masih 33. Iya, di sana kan ada badai pasir, kena mata lah pasir itu. Maka Iya, dipakai itu. Kan kerudungnya nggak ditutupin ke muka, Bu, bukan nutupin mata, nutupin rambut. Ibu ngarang aja nih. Iya, tapi kan kerudung zaman dahulu di sana kan ditutup sampai hidung. Karena ada badai pasir, badai. Tapi kalau kita baca perjanjian lama, perempuan itu kan memang mesti menutup rambut. Iya, kerudungmu itu adalah rambut panjangmu katanya. Korintus 5 ayat berapa itu ya? Wih, kalau Tunggu ya. Korintus lagi. Iya. Ada. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. Bentar ya. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. 1 Korintus 11 nomor 2. Enggak, jangmu. Enggak. 15 atau 17? Enggak, 1 Korintus 11 nomor 6. Ayat. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tuh, ibu kalau nggak ditutup rambutnya botakin, Bu. Kok di Al-Quran pula ini, sabar ya. Nah, malah nusuk. Ayat Nyari penutup rambut malah keluar Al-Quran tuh. ayat di Alkitab. Tadi nggak dibuat Alkitab. Ini dia. Oh, ini dia. 1 Korintus 11 6 nomor 6. 11 ayat 15 ayat ini 6, menyatakan, coba baca nomor 6-nya. Coba baca nomor 6-nya. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. 1 Korintus 11 ayat 15. Nah, itu. Nomor 6-nya coba. 1 Korintus 11 nomor 6 coba baca. 1 Korintus 11 nomor 6. ya 15 jangan dilewatkan ya. Iya, kita 11 justru 6 ayat 6. yang ibu lewatin, ibu mau ke 15 aja. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah. 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Udah Yang itu ke laki-laki. menyenangkan Yang 6 ini gambar. perempuan. Yang 6 Ayat itu 15. Budarni rambutnya kebuka-buka gitu kenapa nggak dibotakin? Iya. Ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Iya. Jadi? Iya, penudung, iya rambut panjang. Iya, jadi Bu, kehormatan dilindungin nggak Bu? Dilindungi. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi. Diumbar. Memanjangkan rambutnya. Memanjangkan rambutmu. Gitu. Ini dia kan ada. Bu, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Tanda tanya tuh, ibu nggak baca tuh tanda tanyanya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi rambut itu kehormatan. Kehormatan ditutupin atau diumbar, Bu? Ya bisa ditutupin, nggak salah. Ya. Tapi di sini dikatakan rambut panjangmu adalah kerudungmu. Ya udah jelas. Bisa dikerudung, bisa rambut panjang. Nah, dia artiin sendiri. Iya dong. Emaknya Yesus aja dikerudungin. Nggak salah berkerudung, nggak salah juga rambut panjang, itu maksudnya. Iya, tapi rambut itu kehormatan. Kira-kira kehormatan itu diumbar atau ditutupin? Ya, ditutupi dengan rambut panjang lah kehormatan kita ini. Kan cantik kan? Cantik rambut panjang itu tergurai ya kan. Jadi Jangan nomor dipotong-potong, jadi jangan jadi ayat nomor 6 ini dibantah ayat 15 gitu ya. enggak, dibantah dan boleh berkerudung, boleh juga Bu, di rambut nomor panjang. 6-nya dibilang perempuan adalah sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Jadi kalau nggak dikerudungin, dibotakin. Iya.
Tapi kan nggak mau kita dibotakin. Ya udah panjangkan rambutmu, biar itu kerudungmu katanya di ayat Oh, 15. jadi oke. Ini logika Bu Darni ya. Jadi rambut ini di ayat 16 dibilang sebuah kehormatan, botakin kalau nggak mau ditutupin, tapi kalau mau dipanjangin, kalau mau kehormatan ini diumbar aja gitu ya. Enggak. Kalau enggak mau kau ditutup, potonglah rambutmu itu kan katanya di ayat 6. Tetapi kalau mau kehormatanmu itu buatlah rambutmu panjang, itulah kerudungmu gitu. Iya, jadi dibuka aja gitu. Udahlah, dililah dulu ini rambut panjang ini capek deh. Iya, jadi Selesai dibiarin lah. aja gitu. Iya dong, nggak apa-apa. Nggak ada dosa Oke. kan yang Jadi buat apaan nih ayat-ayat ini barusan kalau emang boleh? Ini kan hiasan kepala wanita ini nih, mulai dari ayat yang kedua ini. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Jadi inti Tetapi aku ayatnya mau rambut supaya- tutup rambut lah ya. Iya, intinya rambut itu dipanjangkan. Itu deh. Iya, siap. Iya. Tapi nggak salah juga. Jangan juga kita ejek orang berkerudung. Kalau yang benar harus dibenarkan. Oh, nggak Gitu. ada yang ngeledek orang berkerudung, Bu. Masa orang menutup diri diledek? Masa orang berkelas diledek? Iya, makanya kalian juga jangan meledek orang yang tidak berkerudung kan. Bukan gitu. bukan saya nggak ngeledek, saya bilang di 1 Korintus 11 nomor 6 di Ibu Darni disuruh botakin. Iya. Saya nggak ngeledek. Ji. Artinya kan maknanya itu kalau kau tidak mau menutupi rambutmu dengan kerudung, potonglah rambut kau itu kan Bu, katanya. segala sesuatu yang berharga itu di mana sih, Bu? Pasti dilindungi. Contoh ya, kalau permata, Bu, itu ada di dalam laut, di dasar laut, ditutup tempurung, Bu. Tuh barang-barang berharga, emas itu ada di dalam tanah, tertutup, dilindungi.